Trip ke Garut kali ini gue mau ajak kalian langsung nyobain kuliner yang ada di Garut dan makannya di pinggir rel kereta. Gak usah jauh-jauh ke Vietnam, di Garut juga ada. Penasaran? Let's explore. Oke, ini kita semua lagi jalan menuju tempat makannya ya, J. Sekarang gue ngonten ditemenin JJ. JJ, hai. Hai, gue JJ. Ini adalah jalanannya karena di pinggir rel kereta gitu ya guys. Di kanan kirinya itu kayak pasar gitu. Jadi kalau misalkan parkir nggak bisa di sampingnya atau di depannya. Jadi kita harus parkir tadi di mana ya? Di Pegadaian gitulah. Pokoknya kalau kalian dari jalanan gede lurus terus lewatin pasar kalau kalian bawa mobil. Nah, ini tempatnya. Ya, ini lokasinya ada di sebelah sini. Gila rame banget karena jam makan siang. Rame banget guys. Rame sangat. Kita datang pas banget makan siang ternyata ya. Memang. Harusnya kamu buat itinerary-nya di jam 11. Iya. Kita berangkat jam 4 subuh. Tadi belum mau berangkat jam 9, kita berangkat jam 8. Kita mau cari spot dulu yang di pinggir karena kalau makan di dalam kayaknya kurang mantap sih. Karena sebenarnya pilih di sini experience-nya pemandangannya langsung ke kereta. Nah, ini spotnya di sebelah sini. Jadi tempat makannya ada di sebelah sini. Kita mau nyatet makanannya dulu biar nggak terlalu lama nunggu. Ini cuci tangannya rada effort. Kenapa model cuci tangannya gitu deh? Airnya dia langsung turun ke bawah. Ya, jadi kita tadi udah pesan dulu di awal. Setelah ini kita lagi mau nunggu. Karena kalau kita makan di atas, dia nggak terlalu kelihatan gitu pemandangan yang ada di bawah. Jadi sekarang kita mau nunggu dulu orang-orang yang udah selesai makan di bawah. Setelah itu kita baru makan. Jadi view kita nggak jadi di atas. Jadi kita lebih milih yang di bawah karena langsung bisa ngeliat keretanya lewat. Pertama kali ke Garut. Sebereduk lagi. Lu udah pernah? Belum. Ya udah sama. Ini daerah Sunda ya guys. Jadi aku bisa ngomong Sunda. Kita harus mengikuti the power of emak-emak yang udah kelihatan terlihat udah mau selesai makan, harus kita tungguin. Jadi pas dia berdiri langsung nanya, udah selesai ya? Langsung kita dudukin. Jadi kalau di tempat rame harus kayak gitu guys. Harus tungguin aja dulu udah sampai selesai tuh orang. Ini pertama kalinya ke Garut? Iya, ini pertama kalinya ke Garut. Jadi kita sih udah bikin itinerary-nya mau ngapain aja. Tapi ternyata kan pantai jauh banget ya. Tadinya kan kita mau ada itinerary ke pantai. Terus atau enggak kayak ke alam, kayak ke curug gitu-gitu. Tapi ternyata kayaknya tidak memungkinkan untuk kita ke situ. Jadi ya paling kita akan lebih banyak kuliner-kulineran. Jadi menu di sini itu menunya standar kayak di rumah makan Sunda. Jadi kayak ayam-ayam goreng, ikan goreng. Terus untuk sambal terasi sama lalapannya itu di sini free refill. Jadi kalian bisa makan sepuasnya. Tapi free refillnya di sini nggak sedia puang. Nih menuku ada jukut goreng sama ada ayam goreng. Terus sambelnya kita pakai sambal goang karena katanya dibilang ini tuh best sellernya. Tapi nggak apa-apa deh, cobain juga terasinya. Kita coba dikit. Sisain aja. Oke. Kita nyobain dari jukut gorengnya dulu. Enak. Dia gurih-gurih asin gitu. Enak banget. Sekarang kita cobain ayamnya. Oh iya, ini ayamnya tuh digorengnya bareng sama daun bawang gitu. Terus dia goreng tapi kayak masih basah. Kita coba ayamnya dulu ya tanpa sambal. Pakai nasi deh. Kita coba guys. Bumbunya enak banget. Bumbunya bener-bener meresap. Coba ini enak banget sih. Sekarang kita coba pakai sambal goang. Ini sambal goangnya. Kita coba pakai nasi. Mampus. Pedes banget. Gila, sumpah ini sambal goangnya pedas banget. Sumpah sambal goangnya nyegrek banget. Mari kita cobain pakai sambal terasi. Ini pakai sambal terasi. Sambal terasinya enak. Kamu harus nyobain. Cek, kamu bakal suka. Ini kita cobain parunya. Ini pakai sambal yang tadi kita beli itu apa? Sambal goang, sambal goang. Kita kasih makan netizen dulu ya. Kan gue harus mikir dulu. Sambalnya sih oke ya, lumi. Lumayan. Nggak best sih, tapi lumi gitu. Coba kalau sambal terasi. Lebih pedas sambal terasinya menurut gue. Ini ayamnya, sekarang kita cobain ayamnya. Nah, ayamnya digorengnya nggak terlalu kering, jadi masih juicy. Dan karena ini paha, kan biasanya ada juga yang goreng paha tuh kering banget ya. Jadi kayak juicy-nya nggak berasa ini, tapi masih juicy. Oke, ayamnya best.
Kita sekarang cobain receh bonteng. Sambal bonteng itu timun, pakein sambal terasi. Ini kemangi ya, coba ya. Jadi rasanya tuh kayak karedok, cuman ini terasinya lebih berasa. Aku nggak review ikan, karena aku alergi ikan, jadi Lu lebih suka sambal yang mana? kalau dari gue sih lebih suka sambal terasinya. Pertama karena lebih pedas, kedua karena gratis dan free refill. Kalau versi gue, ini juga dikit sih. Gue takutnya nggak habis karena kenapa? Di sini ikan nilainya tuh itu gede banget sumpah. Nih ikan nilainya segini nih. Dan ini digorengnya nggak yang garing banget karena minyak-minyaknya masih ada. Ini gede banget sumpah. Lihat deh, ini kayak minyaknya berlimpah gitu, lihat minyaknya tuh. Dan ini nggak terlalu garing banget. Nah abis itu gue juga pesen tempe goreng standar lah. Nah di sini makanya menunya tuh standar kayak benar kata JJ yang masakan Sunda gitu digoreng-goreng. Kita mau sharing sih, mau sharing sambal. Kalau yang terasi kan kita dapat, kita free refill. Nah terus tadi gue mau nyoba juga versi gue nyobain sambal goang ini nih. Terus sama sambalnya JJ tadi pesen yang ada bontengnya, yang ini nih. Gue mau pilih enakan yang mana, tapi kita harus cobain dulu. Sama satu lagi gue juga mau cobain jukut goreng. Dan ini kayaknya langsung ya, nggak usah nyobain nilainya karena nilai goreng standar. Kita mau cobain langsung pakai sambalnya. Sekarang gue mau nyobain pakai sambal goang dulu. Nggak tau kayak segini udah cukup karena tadi si camera woman udah batuk-batuk. Nanti gue rewind. Cheers. Gue batuk malah ke hidung. Ini juga perlu di rewind ya ini. Gokil. Ini sambalnya, ini kalau di deskripsiin, ini pakai cabai yang cabai setan tau nggak yang warna oranye. Nggak pakai cabai rawit yang warna merah. Terus ini asinnya, menurut gue sih asin ya. Tapi kalau ketemu nasi tuh malah gurih. Cuman nggak tahu kalau sambal yang lain. Kita coba sambal terasinya. Sambal goangnya 1/10. Ini kayak 8 deh. Pedesnya lu tau nggak mirip apa? Mirip pedesnya sambal tempong yang dibalik. Buset pedes banget. Sekarang kita mau cobain nila gorengnya pakai sambal terasi. Sambal terasinya yang kita ambil langsung dari sini karena ini free refill, masih baik banget tuh. Puasnya sampai mencret. Kita langsung pakai, kasih aja. Cheers guys. Jujur yang terasi menurut gue sih lebih agak manis. Kalau yang sambal goangnya tuh dia lebih asin sama gurih. Ini ada tomatnya juga. Kalau yang goang nih terlihat hampir tidak ada tomat ini. Isinya cabai semua lihat tuh. Sambal tomatnya gue kayaknya kurang suka sih karena agak manis. Cuman tetap ada asinnya. Jadi ketemu nasi nggak yang manis-manis banget. Sekarang gue mau coba pakai sambal yang tadi ada bontengnya. Ada bonteng, ada kemangi, terus ini ada kayak kuahnya gitu tuh. Berair. Katanya sih kayak sambal karedok ya. Kita kuahin dulu. Masih sama pakai nila. Oke, let's go. Bener kayak karedok karena ada kemangi sama timunnya, jadi manis dari bumbu yang mirip karedok ini lebih seger karena ada timunnya sama ada kemanginya. Kalau kalian pakai kuahnya doang, kayaknya ini agak-agak manis ya. Jadi kalau kalian makannya sama timun sama kemangi itu wajib sih karena biar dapat segernya. Sama satu lagi di sini lalapannya free refill sepuasnya sampai jadi kambing. Terakhir, ini ada jukut goreng. Ya udah nggak ini lagi, udah nggak crispy, udah nggak kering. Cheers. Enak lagi. Kalau kalian cobain tuh nggak pahit. Ini kayaknya enak nih kalau garing banget dijadiin cemilan. Soalnya dia gurihnya sama asinnya tuh kayak dari garam atau dari kaldu gitu. Jadi nggak pahit. Enak sih kalau dicampur sama makanan kalian. Kalau kalian pesennya yang goreng-gorengan kayak tempe, nila, itu cocok sih. Kalau dari 3 sambal yang tadi, kalau gue lebih suka sambal goang walaupun pedesnya gila. Tapi enak banget karena gurih dan asin. Kalau kalian hafal gue sukanya asin dan gurih, gue nggak suka manis. Oke, sekarang kita spill bill. Ini kita makan berlima. Pertama kita ada pesen 5 nasi. Harga persatuannya di 7.000. Kali 5 jadi 35.000. Karedok lencanya 1 7.000. Es teh manis 1 6.000. Nila besarnya satuannya itu di 40.000. Kita pesen 2 jadi 80.000. Terus kita pesen ayam goreng 3 satuannya di 27.000. Untuk 3 jadi 81.000. Terus ada paru satuannya di 18.000. Ada jukut goreng di 8.000. Sambal goang di 3.000 satuannya, kita pesen 2 jadi 6.000. Ada tempe goreng 3.000 dan tahu goreng 3.000. Terus totalannya ini kita makan berlima di 264.000. Oke, ini untuk detail harganya. Kalau misalkan kalian mau lihat secara rinci, kalian bisa pause aja videonya.
bagaimana experience-nya makan di sini? Experience-nya seru karena kita makanin di pinggir rel kereta. Cuman sedihnya pas kita lagi makan, keretanya nggak ada yang lewat. Cuman lewatnya pas sekali tadi pas kita lagi nunggu tempatnya. Tapi overall buat rasanya semuanya aku suka banget karena bumbunya tuh di ayamnya tuh bener-bener meresap gitu loh. Bukan yang kayak cuman bumbunya di luar doang. Jadi enak banget. Dan tadi waktu first bite nyobain yang sambal goang, mah saya langsung tersentuh. Jadi sekarang mah aku udah mulai agak sakit. Jadi makanya tadi selama makan sambal goangnya nggak aku sentuh. Jadi aku cuman makanin sambal terasinya doang. Tapi best sih ini, aku suka makan di sini. Tempatnya oke sih, jadi nggak usah jauh-jauh ke Vietnam. Kalian bisa ke Garut aja yang lebih dekat. Kalau misalkan nggak mau jauh-jauh juga ke Malang. Cuman kita kurangnya satu sih, kita pas lagi makan keretanya nggak lewat. Better sih tanyain jam-jam kereta lewatnya, sama jangan datang pas jam makan siang karena rame banget. Dan itu aja kita nunggu untuk bisa dapetin tempat duduk yang pinggir rel kereta. Oh ya, untuk makanannya overall oke, lumi aja. Cuman ayamnya best, juicy banget pahanya. Sambal terasinya enak, better gak usah beli sambal goang. Saya pakai sambal terasi aja karena dia free refill dan gratis. Jadi apa yang dibilang sama JJ sama si camera woman Acil juga bener, karena tadi pas kita makan kita nggak dapat experience ada kereta lewat gitu lah pokoknya. Nah malah sebelum kita makan itu keretanya lewat guys. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita udah dapet footage-nya. Dan kalau buat makanannya sih sambelnya sih, sambal goangnya sih gue suka banget. Dan kalau misalkan makanan yang lain yang lauk-lauknya standar aja. Kalau buat nilainya itu bener-bener minyaknya banyak banget. Karena gue lebih suka yang kering. Tapi overall buat sambelnya ini the best banget. Kalian harus coba kesini karena experience-nya itu dapat banget. Oke, jadi setelah ini gue mau ajak kalian ke penginapan kita. Karena penginapan yang ini agak sedikit unik karena kita nginep di pinggir danau. Kayak sih suasananya emang asri banget, alam banget, enak banget sih pokoknya. Dan stay tune ya. See you on the next explore with Alses. Ditonton, jangan lupa.